Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kegiatan manajemen perkantoran yang ada di lingkungan sekitar. Mata kuliah Manajemen Perkantoran. Manajemen perkantoran adalah sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Contoh penerapan manajemen perkantoran di lingkungan sekitar. Contoh penerapan manajemen kantor di rumah. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Menurut Charles, ruang lingkup pekerjaan manajemen perkantoran meliputi ruang kantor, komunikasi, pegawai kantor, perabot dan perlengkapan kantor, peralatan dan mesin kantor, pembekalan dan keperluan tulis kantor, metode kerja, warkat, dan pengawasan penjabat pelaksana. Di sini saya akan menjelaskan 5 ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama, ada ruang perkantoran atau office space. Kantor berasal dari bahasa Belanda yang merupakan tempat yang menggunakan untuk peniagaan perusahaan yang dijalankan secara rutin. Biasanya hanya berupa ruangan atau kamar kecil maupun bertingkat tinggi. Anggap saja kantor itu sebagai rumah kita, dan ruang kantor seperti kamar juga dapur, di mana kita dapat melakukan pekerjaan kita dan fokus pada tujuan yang akan ditentukan, dan juga pastinya kita harus mendapatkan kenyamanan di ruangan tersebut. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan. Proses ini yang dikatakan efektif dan dapat dimengerti, serta membuat orang mengerjakan sesuai instruksi pesan tersebut. Contohnya seperti komunikasi kita antar keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang ketiga, pegawai kantor. Dalam suatu kantor, manajemen perkantoran berperan aktif dalam mengatur fungsi dan kedudukan seseorang pegawai. Dalam kedudukan seorang pegawai pada sebuah badan, organisasi, atau instansi. Karena kesalahan dalam pengelolaan pegawai pada sebuah instansi mengakibatkan inefisiensi tenaga kerja. Contohnya pegawainya adalah ibu. Ibu yang fokus pada pekerjaannya yaitu mengurusi urusan rumah tangga. Ayah bekerja dan menafkahi keluarganya, dan anak belajar serta membantu orang tuanya. Yang keempat, perabotan dan perlengkapan kantor. Perabotan dan perlengkapan kantor merujuk pada semua perlengkapan yang digunakan pada suatu kantor. Contohnya meja belajar, kursi pensil, buku, alat masak, dan lainnya. Yang kelima, peralatan dan mesin kantor. Peralatan dan mesin kantor merupakan sarana penunjang aktivitas kantor yang memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Peralatan ini merupakan peralatan tidak habis pakai, namun memiliki nilai penyusutan terhadap fungsinya. Peralatan dan mesin kantor itu meliputi komputer, laptop, dan juga jika di rumah ada panci, kulkas, televisi, dan lain-lain. Kegiatan manajemen perkantoran yang diterapkan di rumah. Memilih barang yang masih bisa terpakai dan tidak terpakai. Menata dan merapikan peralatan sekolah agar tidak berantakan. Membersihkan ruangan dari kotoran dan debu. Merawat alat-alat dan tumbuhan yang ada di rumah. Memahami pelajaran yang belum difahami dan mengerjakan tugas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.